yaitu yang bernama Abu Zar masuk Islam. Nah, pernah dengar belum? Mari kita simak untuk videonya. Oke, baik. Jadi ini kita sedikit santai ya. Suatu hari dikisahkan bahwa Abu Zar Al-Ghifari, ini ada namanya nih, jadi kita perlu simak nih. Ketika akan memeluk Islam, pada awalnya ia mengutus saudaranya untuk mencari informasi tentang Islam di Mekah. Jadi punya saudara nih. Jadi Abu Zar Al-Ghifari ini sebenarnya kepo nih mengenai Islam itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, kebetulan punya saudara. Saudaranya ini disuruh nih untuk ke Mekah, cari Islam, gimana infonya kayak gitu intinya. Nah, tetapi informasi yang disampaikan saudaranya tidak memuaskan hatinya dan tidak bisa mengobati rasa penasarannya. Jadi, setelah diutus gitu kan, disampaikan ke Abu Zar. Ternyata rasanya masih belum puas nih. Sebenarnya Islam itu kayak gimana sih kayak gini. Nah, jadi semakin penasaran gitu bahwa yang disampaikan saudaranya itu masih belum puas. Setelah itu kita lanjutkan. Akhirnya Abu Zar memutuskan untuk berangkat sendiri ke Mekah mencari kebenaran informasi tentang Islam. Nah, setelah sampai di Mekah, saking keponya gitu kan, sampai dia sendiri yang berdatangan ke Mekah untuk mencari Islam, kebenaran Islam. Abu Zar tinggal di masjid. Ia tidak bertanya kepada seseorang pun tentang keberadaan Rasulullah dan tidak ada seorang pun yang memberikan informasi. Karena memang ya, ketika pada waktu itu mendengar kata Rasulullah bahkan mencari tentang Islam, itu bahasanya apa ya? Bakal dikebiri, bakal kayak dicaci maki. Bahkan kaum Quraisy itu kan tidak suka tuh ketika ada Islam. Apalagi orang yang pengen kepo-kepo tentang Islam itu tidak suka tuh kaum Quraisy pada waktu itu ya. Jadi siapapun bakal disiksa gitu orang yang mengikuti Rasulullah sampai akhirnya ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, kebetulan ya bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib ini mengantarkan kepada Rasulullah dan Abu Zar ini bertanya-tanya lagi kepada Rasulullah. Nah, singkat cerita, ketika Ali bin Abi Thalib mengajak bertemu Rasulullah dan mendapatkan penjelasannya, maka Abu Zar telah paham mengenai tentang Islam. Jadi singkat cerita gitu kan, Abu Zar ini bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menjelaskan lebih panjang lebar dan alhamdulillah Abu Zar ini paham nih, langsung paham. Dan langsung menyatakan bahwa memeluk Islam sebagai agamanya. Jadi langsung bersyahadat nih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku yakin dan aku bersaksi Allah itu adalah salah satunya zat yang perlu kita percaya dan kita persembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil nih? Jadi demikian seharusnya yang diperbuat oleh orang-orang beriman. Artinya benar-benar yakin dan tidak takut sebenarnya ketika kita sebenarnya ada penggal cerita lagi tadi nih. Jadi Rasulullah itu sebenarnya berpesan nih kepada Abu Zar tadi. Rasulullah memintanya untuk merahasiakan tentang pertemuan tersebut. Karena apa? Takutnya tadi itu dikebiri dan disiksa oleh kaum Quraisy. Jadi, namun Abu Zar ini tetap mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Mendengar kabar tersebut, orang Quraisy berseru, "Hajar Muslim ini." Nah, saking seramnya ya pada masa itu. Sedangkan sekarang kita ini udah merdeka, kita azan, kita sholat, tidak ada yang menghalangi. Namun tetap saja ada orang yang malas-malasan untuk sholat. Auzubillah min dzalik. Nah, demikianlah seharusnya yang diperbuat oleh seorang yang beriman ya, yakni tidak takut dan tidak gentar dan tidak lemah sekalipun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Jumlahnya sedikit, bahkan asing atau tersingkirkan. Ini mengenai cerita Abu Zar masuk Islam. Bagaimana dengan kita? Nah, jadi perlu kita tekankan ya, Islam adalah agama kita yang perlu kita benar-benar kokohkan sampai akhir kiamat nanti. Seperti itu. Kita lanjutkan, yaitu mengenai dalil nakli beriman kepada Allah. Kalau tadi sebagai pembukanya di Al-Quran surah Ali Imran, nah sekarang kita lebih terkhusus mengenai beriman kepada Allah. Saya akan membacakan lagi untuk di Al-Quran surah An-Nisa. Kalau kalian mempunyai Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran, marilah kita simak dan kita jaga.
Ustadz akan membacakan mengenai dalil beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Quran surah An-Nisa ayat 136. Baik, kita ikutin lagi. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kita perlu simak ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian atau hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah, di sini dalil mengenai Quran surah Quran surah An-Nisa ini kita perlu benar-benar ya. Jadi ini mengenai rukun iman juga. Jadi yang pertama tadi nih, barang siapa yang kafir kepada Allah, artinya tidak mempercayai Allah. Barang kafir kepada tidak percaya dengan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, bahkan akhir kemudian, kita itu termasuk orang-orang yang sesat bahkan sejauh-jauhnya. Nah, jadi kita benar-benar harus yakin dengan hal iman kepada Allah tadi itu. Bisa kita tarik kesimpulan, jadi dari ayat di atas membuktikan bahwa kita diperintahkan untuk beriman, karena jika tidak beriman maka akan menjadi orang yang tersesat. Tersesat itu ketika kita berjalan, itu kan sebenarnya ada petunjuknya tuh. Kalau kita menuju ke suatu daerah gitu kan, anggaplah ke Tawangmangu yang dekat gitu kan. Tapi ketika kita tidak punya petunjuk, tentu kita akan belok, akan oleng bahasanya itu. Entah ke Jogja atau kemana lah gitu. Nah, akan tetapi ketika kita mempunyai tujuan dan mempunyai peta, kalau di Islam itu namanya ada peta atau petunjuk jalan. Petunjuk jalan itu dinamakan Al-Quran. Nah, jadi ketika kita mengikuti Al-Quran, ketika kita menuju ke suatu tempat dengan Al-Quran itu, maka kita akan tidak tersesat. Nah, jadi ini perlunya ketika kita belajar, agar kita tidak tersesat ke suatu jalan. Dari ayat tersebut, kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul dan kitab yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan Rasul-Nya. Nah, juga nanti akan disambung oleh salah satu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Jadi secara tutup poinnya untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita yang pertama tadi membahas tentang pengertian dari beriman kepada Allah. Poinnya, iman berasal dari kata bahasa Arab yaitu amana yu'aminu imanan, yang berarti percaya dan membenarkan. Apa yang dibenarkan? Yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita garis bawahi lagi ya. Jadi ketika kita beriman itu tidak cuman meyakini dengan hati, akan tetapi juga dilanjutkan oleh diucapkan lewat lisan dan diperagakan Allahu Akbar, yaitu diperagakan dengan perbuatan kita melalui ibadah-ibadahnya. Dan pada dalil yang terkhusus tadi itu terdapat di Al-Quran surah apa nih? Kita tebak tadi nih, surah apa yang saya bacakan? Dalilnya surah apa?
yaitu dalil Quran surah An-Nisa ayat 136. Dan hikmah lagi kita catat, ini kesimpulan tadi nih. Hikmah dari beriman kepada Allah yaitu yang pertama tadi apa nih? Saya tegaskan lagi, yang pertama adalah menjadikan hati tentram dan jiwa akan menjadi tenang. Yang kedua yaitu membangkitkan semangat keberanian. Jadi ketika kita takut dengan hantu, kita akan tidak takut lagi karena udah beriman kepada Allah. Allah itu yang paling besar dan yang paling kuat. Jadi kita hantu itu lemah kayak gitu. Yang ketiga adalah hikmahnya mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Ini yang perlu kita harapkan dan benar-benar kita memohon kepada Allah semoga kita dimasukkan ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran pada hari ini tentang akidah alaq kelas 7, Ustadz akhiri sampai sini saja. Semoga kita dapat dipertemukan kembali lagi dalam keadaan yang tatap langsung ya, tidak cuma online seperti ini. Mungkin itu dari Ustadz. Ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar atau tanyakan kepada Ustadz langsung. Baik, Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat untuk belajarnya, menuntut ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.